Cuy, kalau gua bilang musim panas tahun ini bakal jadi salah satu event terbesar sepanjang sejarah One Piece Fighting Pass. Kalian percaya nggak? Karena sekarang official udah mulai buka kartu satu persatu. Mulai dari karakter S baru, karakter SS baru yang bakal jadi banner GTF berikutnya, 500 kali gacha gratis, sampai kemunculan karakter yang udah lama banget ditunggu para player. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bapoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Pass, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Pass. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, hari ini kita punya banyak banget informasi penting yang wajib kalian tahu. Karena pergerakan official OPFP selama event summer kali ini bener-bener gak santai. Mereka gak cuma ngasih event gede, gak cuma ngasih tiket gratis, tapi mereka juga mulai ngebocorin karakter baru yang bakal hadir dalam waktu dekat. Dan yang paling bikin heboh, 500 gacha gratis sudah resmi. Belum selesai sampai situ, kemunculan Zoro Egghead juga makin jelas. Bahkan sekarang udah muncul petunjuk-petunjuk yang mengarah ke dia. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertamanya cuy. Oke cuy, kita mulai dari karakter baru dulu nih, yaitu Diamante. Karakter yang selama beberapa minggu terakhir cukup sering muncul di berbagai bocoran. Dan sekarang official akhirnya memperlihatkan salah satu skill miliknya. Walaupun jujur aja ya, skill ini lumayan abstrak. Pertama kali lihat gua juga sempat bingung ya, ini karakter mau perang apa mau friendly fire. Karena ternyata kalau skill 1 ditahan, Diamante bakal mengeluarkan serangan artileri area luas. Ledakannya muncul di berbagai titik, damage-nya keluar ke segala arah. Dan yang lucunya, serangan ini nggak pilih-pilih target. Musuh kena, teman kena, tetangga juga kena. Kucing komplek lewat mungkin ikut kena juga. Pokoknya bener-bener tanpa pandang bulu. Tapi ada mekanisme unik. Kalau Diamante berubah ke mode tertentu, dia bisa menghindari efek serangan tersebut. Artinya, kemungkinan besar gameplay Diamante nanti bakal fokus pada perubahan mode dan positioning. Kalau dimainkan asal pencet tombol, bisa jadi malah bikin diri sendiri repot. Jadi sejauh ini karakter ini terlihat cukup unik, walaupun belum bisa disimpulkan kuat atau enggaknya, karena kita masih nunggu gameplay lengkapnya. Yang jelas kemungkinan besar Diamante bakal menjadi karakter tier S baru. Dan kalau mengikuti jadwal sekarang, bisa aja dia hadir setelah maintenance minggu ini, alias hari Kamis besok. Jadi buat yang suka koleksi karakter Dressrosa, mungkin mulai siap-siap dari sekarang. Nah, untuk karakter tier S sekarang kan ya gimana guys ya, pay to win banget ya. Kemungkinan untuk Diamante ini akan dijual seperti layaknya Mr. Tree sama si siapa itu lupa namanya yang gendut itu ya. Mungkin pakai duit ya, seharga 98 yuan maybe. Tapi kemungkinan besar karena emang Mr. Tree dan yang satunya itu ya namanya siapa sih gue lupa ya. Itu nanti bakal muncul di shop atau masuk ke shop ya, shop karakter GTF ya. Ya mungkin kalau kalian mau beli sekarang juga nggak apa-apa kalau pas rilis itu ya, kalau kalian punya duit gitu ya. Tapi kalau kalian itu emang F2P murni pure F2P ya, kalian nunggu aja nanti masuk di shop ya. Kemungkinan seperti kayak si yang gendut itu bisa dibeli pakai GTF, seharga ya sama sih 2000 GTF. Nah, untuk Mr. Tree sendiri sampai sekarang sih masih bisa dibeli cuma pakai BDF aja ya. Nah, untuk Diamante ini nggak tahu ya, apakah nanti Diamante pas rilis untuk Mr. Tree berubah menjadi GDF atau mungkin sama aja, nggak tahu juga. Kita lihat aja nanti pas udah rilis ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu nih, event summer. Dan jujur aja semakin banyak informasi yang keluar, semakin terasa kalau event kali ini bener-bener nggak main-main. Bahkan menurut gua pribadi, developer kayak lagi all out. Mereka kayak lagi ngumpulin seluruh amunisi yang mereka punya. Dan kemungkinan besar salah satu alasannya adalah Zoro. Karena kita tahu sendiri ya, kalau Zoro datang, player lama balik, player baru masuk, dompet player hilang, dan server mendadak rame. Jadi masuk akal kalau mereka mulai mempersiapkan semuanya dari sekarang. Nah, sekarang bagian yang paling bikin heboh nih, 500 gacha gratis. Awalnya semua ini berasal dari komentar pemain. Ada yang nanya ke official, musim panas tahun ini masih ada 400 gacha enggak? Dan jawaban official cukup mengejutkan. Mereka bilang lebih dari 400. Awalnya banyak yang mengira cuma bercanda, tapi sekarang semuanya sudah jelas. Karena pada video resmi terbaru, tulisan 500 gacha sudah muncul secara langsung, yang artinya ini bukan rumor, bukan leak, bukan mimpi habis makan mie jam 2 pagi, tapi benar-benar resmi, 500 gacha gratis. Dan kalau mengikuti pola tahun lalu, kemungkinan besar pembagiannya dilakukan secara bertahap.
Jadi bukan login langsung dapat 500. Kalau begitu server bisa meledak. Kemungkinan besar kita akan login tiap hari, mengerjakan misi, mengikuti event, dan perlahan mengumpulkan seluruh tiket tersebut. Yang menarik lagi, cara mendapatkan tiket summer tahun ini terasa jauh lebih gampang dibanding tahun lalu. Jadi peluang seluruh player untuk mendapatkan banyak reward juga semakin besar. Nah sekarang kita masuk ke bintang utama video ini, Zoro Egghead. Di video resmi tanggal 22 Juni ada satu scene yang menarik perhatian banyak player. Muncul tulisan, siapa yang berani mengganggu tidurku? Dan tulisan tersebut menggunakan outline warna hijau. Kalau ngomong soal tidur, kalau ngomong soal warna hijau, kalau ngomong soal aura Hosokohage yang muncul setelahnya, kayaknya nggak perlu jadi detektif Conan buat menebak siapa orangnya. Kemungkinan besar itu adalah Zoro Egghead. Apalagi ada efek kilatan haki yang menyelimuti scene tersebut, semakin menguatkan dugaan bahwa karakter itu memang Zoro. Dan kalau melihat jadwal banner sekarang, S Alabasta masih memiliki sekitar 15 hari lagi. Artinya setelah banner tersebut selesai, kemungkinan besar slot GTF berikutnya bakal diisi oleh Zoro Egghead. Nah buat kalian yang sekarang mulai panik nih karena GTF tinggal sedikit, tenang dulu. Jangan langsung jual kulkas, jangan langsung gadai motor, masih ada waktu, kurang lebih setengah bulan. Dan selama periode tersebut masih banyak cara untuk mengumpulkan GTF. Pertama, naikkan level karakter ke level 6. Semua karakter kalian akan mendapatkan 100 GTF ya. Kemudian di level 13 dapat 100 GTF lagi. Kalau karakter kalian banyak, jumlahnya lumayan besar. Kedua, rajin cari treasure map, karena dari sini juga ada peluang mendapatkan GTF tambahan. Ketiga, jangan lupa mainin weekly mission. Memang jumlahnya nggak terlalu besar, tapi kalau dikumpulkan terus tetap membantu. Intinya, mulai sekarang jangan boros, karena kalau Zoro benar-benar datang, percaya sama gua, banyak player yang bakal menyesal karena terlalu banyak gacha sebelumnya. Dan kalau boleh jujur nih, gue punya satu harapan besar buat Zoro Egghead. Tolong gameplaynya dibuat lebih smooth. Karena kalau kita lihat kondisi Zoro di game selama ini, feedback dari player sebenarnya agak kurang memuaskan. Salah satu buktinya gampang banget, coba kalian main PvP. Seberapa sering ketemu Zoro? Jarang kan? Popularitas Zoro itu luar biasa. Bahkan bisa dibilang salah satu karakter paling populer di seluruh One Piece. Makanya gue berharap banget versi Egghead nanti bisa mengangkat kembali nama Zoro di OPFP. Biar gak cuma populer di anime, tapi juga mengerikan di arena PvP. Nah cuy, itu dia pembahasan kita hari ini. Menurut gue pribadi, summer tahun ini benar-benar menjanjikan. Ada 500 gacha, ada diamante, ada karakter SS baru. Dan yang paling penting, kemungkinan besar Zoro Egghead sudah semakin dekat. Sekarang giliran kalian nih, menurut kalian kalau Zoro Egghead benar-benar jadi banner berikutnya, kalian bakal langsung gacha atau malah skip dan nunggu karakter lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, gue pengen baca semuanya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru One Piece Fighting Path. Karena setiap ada bocoran terbaru, setiap ada update maintenance, setiap ada karakter baru, kalian pasti bakal jadi yang pertama tahu. Oke cuy, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.